Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam rindu, salam kangen buat orang baik dimanapun kalian berada. Yeay, aku nggak ganti baju sampai sekarang, aku belum ganti baju. Habis bagi nasi buak, keluar sebentar, pulang tidur dan sahur, tidur lagi. Ini baru bangun. Di sini jam 8 pagi. Waktu DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini jam 8 pagi dan ya begini aja posisinya tuh. Aku belum mandi, aku belum cuci muka. Enggak, udah dong, udah cuci muka aku, udah. Biasanya aku gini sih, nanti habis ini baru aku duha, baru aku mandi, baru aku sholat duha gitu. Kebetulan aja habis ini pengen belanja dulu karena mendekati Lebaran itu pasar Minggu lagi rame banget. Jadi abis ini aku pengen ke pasar tani. Terus kalau memang pasar tani masih kosong juga, aku ke pasar Minggu, pasar induknya ya. Jadi makanya sengaja bangun pagi, lagi nungguin Malusi juga dateng. Dan abis ini belanja dulu, abis belanja pulang belanja baru mandi, baru sholat duha. Jadi biar bisa diatur waktunya sedemikian rupa ya. Baunya nyampe sana gak sih? Enggak, tapi aku gak terlalu bau sih, badanku cuman asem doang. Bau benguk kalau kata orang Betawi. Ketemu sama Mas Diri pagi hari ini, edisi ke 1 Mei 2021. Awal bulan, awal hari di bulan Mei. Semoga memberikan keberkahan bagi kita semua. Semoga memberikan pertanda baik. Semoga memberikan keberuntungan tersendiri bagi kita-kita semua yang banyak orang yang masih meyakini sih ya tanggal awal bulan dan sebagainya. Intinya awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan, semua itu memberi keberuntungan. Jadi nggak ada bedanya buat saya. Cuma mudah-mudahan di awal Mei ini adalah salah satu cara Allah memberikan kita rezeki melalui dengan kata-katanya atau katanya ramalannya beginilah gitu. Kita aminin aja kalau baik, kalau jeleknya nggak usah diaminin. Cuma jangan terlalu dipercayai, kurang lebih seperti itu ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Bitulus Official. Terima kasih banyak selalu setia menunggu video-video terbaru dari Mas Ti yang Mas Ti berikan di sini, yang Mas Ti hadirkan di setiap video-video yang Mas Ti tayangkan. Maaf, Mas Ti agak melankolis juga hari ini karena aku pagi-pagi dapat kiriman video dari adikku, akhirnya nggak jadi nangis. Tadi pagi aku udah sedih-sedih ngelihat ketika yang di kampung tuh ternyata antusiasnya luar biasa, meskipun cuman sosis dan cappuccino cincau gitu loh, tapi antusiasnya luar biasa. Dan teman-teman Wardi yang membantu juga, teman-teman sekolahnya ternyata juga kompak semua. Jadi saya ngelihat videonya, belum saya edit ya, buat yang video di bagian sedekah di Lampung, mungkin besok tayangnya, baru hari ini baru selesai dikirim semua videonya ya. Dan saya tuh nangis saja bawaan dari pagi dan gak tahu kenapa melankolis banget hari ini. Bawaannya tuh kayak gimana ya, posisinya adalah ya sedih aja dengan posisi yang udah mau deket Lebaran, dengan kondisi kita yang seperti ini, dengan posisi kita yang masih seperti ini. Sedih juga bisa sedekah, sedih juga bisa berbuat baik sama orang banyak. Dan aku tuh kenapa kesedihanku tuh adalah, aku jujur ya teman-teman, aku jujur, aku sudah alhamdulillah untuk kebutuhan adikku semua sudah tercukupi. Ada yang Mas Tulus, aku dari THR sedikit, dikirim THR aku dari saudaraku kemarin, tak beliin celana. THR Mas Tulus sedikit, tak beliin kemeja. THR Mas Tulus sedikit, tak beliin sepatu sama sendal. Ibarat kata itu rezeki dari hamba-hamba Allah yang kasih ke saya itu ya saya puterin lagi buat beliin baju adik saya. Dan saya alhamdulillah untuk baju adik saya buat Lebaran, alhamdulillah dua setel baju, celana dalam sampai kaos kutan dan sebagainya, semuanya aku beliin. Dan sepatu, sendal, semuanya cukup, adikku cukup. Dan aku tuh berpikir saudara-saudaraku di luar sana yang saat ini sedang berjuang buat keluarganya itu apa yang dirasain gitu loh. Dan setiap sholat aku selalu berdoa, kayak tadi habis subuhan
Aku minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang sedang berjuang untuk keluarganya diberikan kelancaran, diberikan rezeki gitu loh. Aku sudah cukup. Lah gue ada 2 kaleng juga sudah alhamdulillah. Intinya kan yang penting kita lebaran toh. Yang penting momen ya kita ngumpul gitu loh. Jadi kayak saya tuh sering, itulah ya, mungkin dibilang bodoh, mungkin saya bodoh ya, tapi emang saya kayak gini orangnya. Kalau inget-ingetin orang tuh kayak teman-teman gue kan banyak juga yang tulang punggung keluarga, yang mereka tuh berjuang buat keluarganya gitu. Jadi kayak yang, aduh, aku dari pagi udah melankolis banget dengan keadaan ini, dengan posisi ini. Jadi kayak, aduh, apaan sih ini gitu loh. Intinya siapapun kalian semua, saudara-saudaraku yang lagi nonton video ini, entah kalian seorang suami, entah kalian seorang tulang punggung keluarga, siapapun kalian, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah buat kalian. Semoga Allah mudahkan jalan pekerjaan kalian. Semoga Allah capaikan apa yang jenengan niatkan untuk keluarga, baik untuk anak, istri, keluarga besar, dan juga untuk kalian tulang punggung keluarga yang mau beli kue, yang mau beli baju. Semoga Allah cukupkan rezekinya. Semoga Allah mudahkan untuk segala urusannya. Amin ya Allah. Aku mikir awakku dewe. Aku berpikir diriku sendiri. Kenapa aku sendiri berjuang untuk mencukupi itu juga gak segampang yang ibarat kata itu membalikkan telapak tangan selesai terus jadi, itu enggak juga. Jadi banyak hal yang harus kita alami. Saya dulu mengalami hal di berbagai macam jenis. Saya sampai ngalamin yang saya harus berpura-pura masak santan, ya kan. Dulu saya pernah, teman-teman, saya bohongin ibu saya. Mama, di sini kamu beliin ayam kampung, kita bikin soto, kamu masak apa? Ini mah aku masak santan nih, aku bikin rendang daging. Percaya atau tidak, itu sebenarnya rendangnya itu tempe guys, bukan daging. Datang lo tamu yang tak diundang ini. Joget-joget lo dia. Kemarin dia sakit guys. Doain Malusi cepat sehat ya. Apaan sih? Gue lagi sedih tau ngebahas-bahas. Pokoknya siapapun kalian, siapapun jenengan, dengan segala kondisi apapun yang saat ini sedang berjuang buat keluarga, tulang punggung keluarga, semoga Allah mudahkan segalanya, diberikan rezeki yang melimpah. Wah, aku udah mengalami banyak hal yang menyulitkan untuk tubuhku. Makanya sekarang kalau aku punya, aku bisa bantu, aku bantu gitu loh. Aku tuh lihat orang tuh kalau butuh, terus aku punya, siapapun itu aku pengen bantu. Rasanya kayak gitu aja udah. Karena ngalamin dulu, ya itu tadi yang tak ceritain. Aku pura-pura ngerebus santan sama bumbu rendang Indofood. Aku dulu beli di Indomaret. Terus aku bikin, ini rendang daging loh mak, tuh kan nggak terlalu kelihatan ya, padahal itu tempe dalamnya guys. Serius, itu demi Allah aku lakuin dulu di Condet waktu masih kontrak di Condet. Wah, itu mengalamin banget hal-hal kayak gitu. Tapi ya sudahlah, makanya sekarang saya suka sedih. Dari pagi saya sudah melankolis lagi. Ketawanya tuh apa? Ketawanya Wardi kirim video ketika aku bilang, dia bikin opening ya buat video kamu, nanti biar videonya aku tayangkan sendiri. Oke, bikin videonya tuh lucu banget. Yang tadi aku upload, yang di rumah orang baik pasti tahu. Aku upload videonya dia dan aku tuh ketawa ngeliatin dia. Ayo yang baik, dari tangannya tuh begitu-begitu, dan itu tuh kelihatan banget kalau dia tuh ngebaca gitu loh. Aku ngajarin, aku kasih voice note, dia ngikutin voice note yang aku kasih terus di depan kamera. Lucu nggak sih? Pokoknya nanti kita tonton aja videonya ya. Aku jadi yang tadinya nangis jadi ketawa gitu loh. Cuma ya tetap aja ngedumel lagi. Pulang nggak ya Kang ke Jakarta nggak ya Kang? Terserah kamu, yang penting Kang Tulus udah beliin kelengkapan buat lebaran kamu, tak gituin aja. Doain ya Mas Tulus punya rezeki, Mas Wardi bisa ke Jakarta ya teman-teman ya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk para subscriber semuanya. Sehat selalu buat kita semua yang lagi nonton video ini, siapapun kalian, siapapun jenengan. Mudah-mudahan yang sedang dalam kondisi sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi tidak baik posisinya, mungkin sedang dalam masalah, sedang dalam kondisi apapun, semoga Allah mudahkan untuk rezeki dan juga jalur rezeki yang berkah melimpah. Kemudian yang belum bekerja semoga cepat bekerja, dan semoga Allah mudahkan segala urusan baiknya bagi siapapun kalian yang saat ini punya tujuan untuk menyelaraskan atau untuk mencukupkan kebutuhan di masa lebaran ini, amin ya Allah. Sehat selalu buat kita semua. Aku pengen bahas sedikit, mau ucapan terima kasih juga buat semuanya yang sudah berbagi ke saya. Ada yang kirim-kirim sembako juga, terima kasih, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, sembako ini tak packing lagi, tak tambahin beras, tak tambahin apa, tak bagiin lagi. Jadi buat saya
Yang penting jenengan kan sudah memberi ke saya, sedangkan saya tuh juga pengen berbagi. Jadi yang sembako dari jenengan tuh tehnya tak beliin beras, tak tambahin minyak, baru tak kirimin ke siapa-siapa yang aku pengen kirim. Jadi aku minta maaf karena terlalu banyak juga, aku jadi nggak bisa terima banyak-banyak. Aku bagi lagi, terus aku ambil beberapa, tapi nggak semuanya. Jadi ada beberapa yang nggak bisa aku konsumsikan, jadi aku bagiin lagi. Matur sembah nuwun, sembah nuwun, dan cuma Allah yang bisa membalas kebaikan jenengan. Yang sudah sedekah juga terima kasih banyak. Gimana caranya mau bantu Mas Tulus? Aku pengen bantu buat bagi nasi box. Caranya gimana? Klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Jenengan boleh transfer berapapun. Jenengan lagi banyak rezeki atau lagi lebih rezeki, menang arisan lah, atau mungkin lagi baru gajian di awal-awal bulan, monggo selipkan sedikit rezekinya. Di mana? Transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi ya. Matur sembah nuwun sekali lagi buat semua yang sudah bersedekah, sudah membantu saya. Semoga Allah tukar lebih melimpah, semoga Allah lipat gandakan rizkinya, semoga Allah ijabah apa yang jenengan niatkan melalui sedekah tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum kirim THR masih tak tunggu. Asik. Lah kowe iki sapa? Emang kamu tuh anak buahnya siapa minta THR ya? Aduh Jan. THR kan Mas Tulus kan selalu minta THR. Pak Jija, Pak Asem, Mas Riatun, Mama Ita, Mas Juna, siapa aja yang tak mintain THR tuh THR apa toh? THR sehat, THR doa sehat biar bisa terus ngasuh channel ini, terus bisa ketemu sama adiknya Mas Tulus pas lebaran nanti. Nah itu lebih penting dari segalanya ya. Ada sebuah pertanyaan yang memang hari ini agak sedikit menggelitik, dan ini saya terima tadi pagi waktu saya sahur. Jam 2:30 saya terima DM di Instagram dan saya buka. Oh ya, sembah nuwun Mas, yang dari mana kemarin ya? Aku tak senggol sedikit. Aku udah sebut namanya ya Mas yo, tapi aku senggol sedikit. Ada Mas yang dari Kendal, Jawa Tengah, sampun sedekah kemarin. Terima kasih banyak sudah menambahi donasi buat rekening donasi Big Tulus Official. Aku udah sebutkan namanya, takut orangnya marah karena aku belum konfirmasi juga. Itu nih matur sembah nuwun yang punya Kendal, subscriber baru katanya dari Kendal. Semoga sehat selalu ya Mas, ditukar sama Allah lebih melimpah lagi. Dan tadi pagi aku juga terima pertanyaan dari salah satu subscriberku, dan berkali-kali aku nyatakan, betul nggak Mas, beneran nggak? Jadi tadi pagi beliau pulang dari kerja. Beliau kan kerjanya sampai sip-sipan, bisa pulang 24 jam. Dan tadi malam kebagian pulang jam 12. Katanya di jam 1 itu di kantornya, dan aku memang pernah datang ke kantornya. Memang betul kantornya itu memang agak sedikit angker dalam pertanyaanku, memang sedikit angker, dan memang ada sesuatu yang kita jadikan tanda kutip lah. Dan kantornya itu memang angker banget. Dan itu gedungnya lumayan lama, di daerah Jakarta Selatan juga gedungnya, dan beliau tinggal di sekitar sini, dan temanku juga. Cuma supaya lebih resmi lagi katanya dia DM ke Instagram. Jadi DM, setelah DM aku telepon, aku tanyain, serius lo ya? Jadi saat tadi malam itu beliau katanya pulang jam 1 malam, pas mau pulang itu dicegat sama genderuwo gede banget pas depan pintu keluar kantor. Jadi dia itu adalah seorang security ya, security, dan karena memang dia ada rasa sedikit penakut, dia agak-agak ya takut gitu. Dan berkali-kali aku telepon, aku tanya, bener nggak sih? Serius nggak kamu ngelihat itu? Serius, tulus, nyata banget. Dan dia sempat kirim foto yang agak foto, walaupun tidak ada apa-apa di dalam foto, tapi kan aku bisa melihat juga, yes, great, ini adalah genderuwo. Dan aku ngelihat di foto-foto yang dia kirim itu memang ada genderuwo, dan dia langsung pulang, kemudian secara resmi dia kirim ke DM ke aku. Kocak dah lu katanya, tinggal nanya doang lewat WhatsApp, ngapa DM sih? Ya kali-kali lu perlu, mau gue share nggak Instagram lu? Jangan, gue terlalu ganteng katanya, jadi kita nggak akan share ya. Jadi pertanyaannya tuh simpel. Mas Tulus, tadi malam saya bisa melihat hantu. Tadi malam saya bisa melihat jin. Katanya bulan Ramadan jin itu diikat atau dibelenggu. Lalu apa yang saya lihat? Nah, pertanyaannya di situ ya. Dan kita segera ulas saja. Dan tadi malam tadi pagi secara real saya memang melihat, saya minta kiriman foto-foto dari beliau yang aku foto kok Tulus, tapi nggak muncul di fotoku. Aku foto sengaja, aku kirim aku foto-foto supaya kamu bisa mendeteksi itu sebetulnya genderuwo benar atau tidak. Dan setelah saya lihat fotonya, yes, itu betul-betul genderuwo dan nyata ya, seperti yang Mas Tulus sampaikan sebelumnya. Ada yang mengatakan dalam Islam itu setan itu adalah nafsu sebetulnya. Nah, yang dibelenggu sama Allah itu kan setan, ya, setan dan juga jin. Sedangkan jin dan juga
Setan itu dalam Islam berbeda bahasanya, kosakatanya berbeda. Ada yang mengartikan katanya setan itu adalah nafsu dan juga amarah kita. Jadi sebetulnya ketika kita bisa bolong puasa, kita bisa marah di bulan puasa, dan kita tidak bisa mengontrol apa yang kita dapat di bulan puasa, itu sebetulnya karena setanmu atau nafsumu sendiri. Setan itu nafsumu sendiri. Jadi wujud setan yang paling nyata itu adalah di tubuhmu sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, Mas Tulus kan sudah berkali-kali angkat kisah ini atau angkat topik ini, jin itu diikat, dibelenggu atau tidak? Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak melihat mereka itu dibelenggu atau diikat secara harfiahnya, diikat secara dirantai dan lain sebagainya. Tetapi dalam mata batin saya, seperti yang saya lihat, mereka hanya dibatasi saja. Mereka hanya dibatasi. Mereka dibatasi untuk menampilkan diri, mereka dibatasi untuk menonjolkan diri di depan orang banyak. Dan tadi malam temanku itu ngalamin ketemu sama genderuwo itu, ya nyata emang beneran genderuwo yang dia lihat, karena dia kirim foto dan fotonya saya cek dan memang yes. Dan saya memang dari awal datang ke kantornya dia kan, saya sudah sering tiba-tiba main Pokemon Go, datang ke sana, saya lihat Tulus sambil iseng-iseng main sini, kita ngopi dah pada waktu itu. Dan kan sambil ngopi, kan aku tuh suka tipenya orangnya, pinggir jalan minum. Kalau aku bukan kopi sih, aku nggak suka kopi soalnya, aku jahe susu gitu. Terus nongkrong di depan kantornya dia, kan gedung besar, dan itu jaganya suka keluar-luar juga kan, dan ngopi. Kadang-kadang kita di pinggir jalan raya ada yang suka jualan kopi pakai gerobak atau pakai sepeda. Nah di situ tuh saya sering nongkrong, dan kadang-kadang dia sering iseng ngajak masuk, ayo Tulus biar lu tahu. Dan memang saya melihat ada sosok itu gitu loh. Dan saya cek lagi, ternyata betul si genderuwo tadi yang nongol, dan memang nyata, memang betul ada jin di bulan puasa. Jadi oke, mereka dibelenggu atau diikat dan dibelenggu di secara harfiahnya adalah, kalau menurut saya pribadi ya, mereka dibatasi dan mereka tidak terlalu diizinkan untuk berkeliaran. Dan aku tanya, lu abis ngelakuin apa? Aku gituin kan, dan ternyata, maaf ya teman-teman, ini aku buka sedikit, mungkin kalau nonton dia ketawa. Aku bilang, kenapa sampai kamu begini? Aku udah interogasi ya si genderuwonya. Jadi aku tuh kayak gitu guys, ketika dia ngirim foto, dia ngirim apa, aku cari tahu siapa sebetulnya ini, kenapa kok kamu sampai nongolin ke dia. Dan ternyata temanku yang salah, dan memang aku sudah kasih tahu kalau temanku itu, kalau si genderuwo itu tinggal di salah satu ruangan, dan di situ ada toilet, dan toiletnya sedang nggak ada air guys. Toiletnya sedang rusak, sedang tidak bisa dipakai. Sedangkan itu yang paling bawah, paling pojok, dan dia tuh malas banget naik ke atas karena tidak sekalian kontrol kan. Biasanya kan dia kontrol naik ke atas, turun ke bawah lagi, ke atas, turun ke bawah lagi. Dan itu kebetulan dia ngomong sama saya, kenapa saya nongolin depan teman kamu, kenapa saya cegat dia pulang, dia kencing nggak disiram katanya, dan dia nggak berhadas juga. Nah jadi sebetulnya ya ada salahnya temanku juga, gue jeblakin juga dong. Lu lagi kencing nggak lu siram, ya akhirnya mati. Tulus, gue salah, tapi gue nggak berhadas, tapi kan gue lah pakai tisu. Secara menurut dia kan seperti itu. Cuma kan yang di situ nggak lu siram, tempat tinggal sesuatu yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi karena mereka tujuannya memang buat ngusik kita, ya mereka cari kesalahan kita. Dan kebetulan kamu kena apesnya, kamu ketemulah dengan hal-hal seperti itu yang membuat kamu jadi merasa apa ya, jadi bahan apesannya dia gitu loh. Nah ini yang seharusnya tidak bisa kita tegaskan di pemikiran kita. Kenapa kok di bulan puasa ada jin? Kenapa kok bulan puasa gitu? Dan memang temanku ini alhamdulillah semenjak kenal aku sih dia rajin puasa. Memang aku puasa terus Tulus. Aku puasa dan aku tuh sering sholat juga, meskipun maaf dia masih bolong-bolong. Dia sih ngomong apa adanya. Cuma aku rasa memang kesalahan kamu sih gitu. Ternyata setelah aku bongkar dia ngomong, yes gue salah juga sih Lus, gini. Dan anehnya si genderuwo tadi minta disiapin bukaan nanti sore. Aku juga aneh, kadang-kadang genderuwo kayak aneh-aneh jaluane. Dia suruh nyiapin kolak sama gorengan katanya. Jadi suruh taruh depan pintu, depan lobi. Terus kata dia, apa gue harus lakuin itu Lus? Itu musyrik nggak? Jangan, gak usah dilakuin kata gue gitu. Jadi kita nggak perlu juga guys ngelakuin hal-hal yang memang itu justru aneh-aneh, nanti dipikir orang aneh gitu loh. Kalau orang nggak berpikiran aneh sih nggak apa-apa, kecuali minta tengah malam ya kan, gue minta kopi segelas. Kalau gue mah nggak masalah, gue kasih aja. Kalau saya gitu, ada jin minta kopi segala macam, kalau emang lu mau, lu nikmati dan lu bisa ngikutin apa yang gue mau, nggak apa-apa, silakan. Dalam arti ikutin gitu mau itu adalah bisa kita taklukkan atau bisa kita ajak komunikasi untuk mempermudah cara kita berkomunikasi. Karena kan saya kan orangnya persuasif. Cuma kalau misalnya mintanya di siang hari,
pas orang buka puasa tiba-tiba naruh di situ kan orang jadi curiga, ini apaan sih? Nah kalau cuma jadi fitnah mendingan nggak usah. Kecuali lu tengah malam dan lu cuma sama dia doang di gedung nggak ada siapa-siapa dan lu ngasih itu nggak masalah karena nggak akan jadi fitnah. Kalau jadi fitnah nggak usah gitu loh. Nah kita ulas lagi, gimana ceritanya Mas Tulus? Katanya Mas Tulus, kata Ustadz dan kata orang banyak, setan atau jin itu dibelenggu di bulan Ramadan. Kok temanmu masih bisa ngeliat setan Mas Tulus? Mungkin kalian akan melebarkan pertanyaannya seperti itu. Kita lebarkan lagi. Seperti yang saya bilang, yang dibelenggu, yang diikat itu sebetulnya adalah setan yang pada hakikatnya setan yang sebenarnya, yaitu nafsu, amarah, serakah, dan sebagainya. Dan memang bangsa jin dibatasi sama Allah kekuatannya, yang seperti yang Mas Tulus bilang di vlog sebelumnya. Misalnya dia punya 100 kekuatan, yang bisa difungsikan itu mungkin hanya 20%. Dan itu banyak yang dikikis sama Allah. Banyak yang dikikis, banyak yang tidak banyak yang tidak diselesaikan. Maksudnya tidak di ini secara full. Jadi mereka saking banyaknya dikikis sama Allah, jadi dia tidak bisa melakukan kemampuan itu di luar batas kita. Sehingga itulah keistimewaan bulan Ramadan. Jadi ketika kita bisa sampai melihat bangsa jin, itu berarti dia sudah muak dengan belenggunya, dengan batasan yang Allah berikan ke dia. Sehingga ya buat saya pribadi sih, mungkin nggak sih di bulan puasa kita bisa ngelihat setan atau bisa ngelihat jin atau bisa ngelihat makhluk halus? Buat saya ya ada kemungkinan, karena oke, mereka dibelenggu, oke, mereka dibatasi, tapi masih ada 20% kekuatannya tadi. Tetapi saking baiknya Allah sama kita, saking sayangnya Allah sama kita, 80% kekuatan jin itu benar-benar sedang diikat sama Allah. Tetapi ada beberapa bangsa jin yang memang tetap diberikan keleluasaan, ya sejenis-jenis makhluk-makhluk yang di atas rata-rata lah. Intinya seperti itu. Dan apa ya, kalau dikategorikan bisa melihat, bisa saja terjadi, dan itu mungkin saja terjadi. Karena sekali lagi, meskipun mereka dibelenggu, mereka dibatasi, tapi mereka masih ada beberapa titik makhluk halus yang, tapi maaf ya teman-teman, yang saya sebutkan tadi tidak dibelenggu itu bukan berarti dia tetap mengganggu kita, enggak. Yang tidak dibelenggu sama Allah adalah makhluk-makhluk tertentu yang memang mereka tuh enggak segampang itu tiba-tiba nongolin depan kita gitu, enggak. Karena yang tidak dibelenggu sama Allah atau tidak dibatasi ini adalah mereka-mereka yang makhluk-makhluk pilihan Allah. Intinya di situ. Jadi mereka tuh nggak suka gangguin kita. Mereka nggak akan mungkin memunculkan, apaan sih makhluk sekuat itu cuma buat memunculin tubuhnya di depan kamu, tuh nggak mungkin. Intinya di situ. Dan kemungkinan bertemu dengan makhluk halus di bulan Ramadan itu sangat-sangat mungkin, sangat ada, tetapi kecil karena kemampuan mereka dibatasi sampai 80% sama Allah. Itulah baiknya Allah sama kita. Kita biar khusyuk puasanya, Allah belenggu mereka, Allah kurangi kebiasaan mereka. Dan secara mata batin sih ketika kita lihat, kalau bulan biasa atau bulan-bulan selain Ramadan kan banyak perkumpulan mereka itu, ada yang jalan-jalan, ada yang gimana. Tetapi setelah ini, pada dasarnya ketika kita sudah selesai, maksudnya dalam bulan Ramadan, saya tidak melihat ada sesuatu yang patut dipertanyakan. Dalam hal ini maksudnya banyak setan atau banyak jin tuh nggak ada. Maksudnya nggak terlalu sebanyak mereka, dan mereka tuh nggak berlalu lalang gitu loh. Jadi ya betul kata saya tadi, mereka tuh dibatasi dan mereka tuh tidak bisa, ibarat kata yang tadinya bisa ke jalan-jalan tuh nggak bisa. Jadi apalagi orang-orang yang khusyuk berpuasa, orang-orang yang betul-betul berpuasa, saya melihat ada perisai yang Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul berpuasa, dan mereka tuh seperti diberi tanda itu puasa jangan diganggu. Dan kemungkinan ya orang-orang yang nggak berpuasa, dan aku kasih tahu temanku, kowe iki poso nggak? Lagi nggak puasa, terus aku berhari-hari berantem sama istriku jadi nggak puasa. Nah ini yang agak sedikit jadi pertanyaan saya. Nah jadi kalau memang kita tidak mau mendapatkan gangguan di bulan Ramadan atau bisa melihat makhluk halus atau gangguan jin di bulan Ramadan, ayo mulai sekarang tegaskan pada diri kita bahwa ya wes, puasa, dekat diri sama Allah, minta perlindungan sama Allah, sehingga kita terhindar dari sesuatu yang mungkin saja hal-hal yang di luar nalar kita, sesuatu yang di luar pemikiran kita. Jadi ketika bertanya apakah mungkin di bulan Ramadan bisa bertemu dengan bangsa jin, sangat-sangat masih mungkin. Ini pertanyaan juga banyak diberikan sama teman-teman, karena ternyata yang suka nge-explore tempat angker itu juga di bulan Ramadan masih beroperasi, masih sering live katanya, dan mereka masih bisa melihat penampakan. Ya, yes, betul, masih banyak yang
masih banyak yang bisa menunjukkan diri meskipun mereka dibatasi kekuatannya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Terlebih kepada mereka yang maaf memiliki iman yang sedikit lemah, tidak berpuasa dan tidak berhadas khususnya. Orang-orang kotor lah, orang-orang yang tidak memiliki kesucian hati. Tapi berbeda dengan perempuan ya, karena kalau perempuan itu meskipun kotornya karena dia sedang haid itu berbeda, tetapi bisa jadi juga bahan pemicu. Jadi lebih waspada aja. Intinya ya kalau kita ngeliat kayak gitu ya seperti biasa dengan cara kita masing-masing aja. Intinya mereka tuh positif, kita positif. Jadi kalau misalnya kamu maju dia akan mundur, tapi kalau kamu mundur dia akan semakin maju. Jadi lawan ketakutan kamu tadi dengan apa? Dengan kamu maju aja, dia mengecil teman-teman. Serius. Dia itu positif, kita tuh positif. Jadi ketika kamu maju dia akan mundur, dia akan mengecil, dia akan jauh. Jadi seperti itu konteksnya manusia dan jin itu. Kalau kamu semakin ketakutan kamu yang dimakan sama positifnya kamu dimakan, kamu semakin takut, dia semakin besar, dia semakin mendekat sama kamu. Kalau kamu melihat ya, wes doa semampu kita, kemudian sambil kuatkan hati, enggak apa-apa. Mereka kan makhluk Allah yang lain, saya juga yang lain. Jadi buang, maksudnya tutupi ketakutan tadi dengan rasa tenang yang cukup baik. Kalau kamu tenang, insya Allah kamu nggak akan ngeliat apa-apa kok. Lama-lama dia yang pergi sendiri, karena kan memperlihatkan ke kamu tuh mereka juga butuh kekuatan guys. Jadi bukan sekedar nongolin diri, enggak. Mereka tuh saking udah muaknya mungkin kan dibatasi kemampuannya. Kebetulan banget ada orang yang lagi kosong nih, ada orang yang lagi kena apa jadi sudah ya. Kurang lebih seperti itu ulasannya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semua. Hati-hati juga bahwa tetap berhadas itu perlu, kencing ya cepok, lanang itu perlu cepok, maaf habis berhubungan badan ya mandi junub dan lain sebagainya. Karena itu jadi bahan pemicu di mana kita bisa saja kita bertemu atau berkesinambungan dengan mereka ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Untuk yang punya pertanyaan silahkan klik di kolom deskripsi ataupun bisa DM di bigtulus_bp2. Dan insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Selamat menantikan waktu berbuka puasa tuh saudara-saudara yang sudah menjalankan. Semoga lancar, diberikan kemudahan selalu ya. Tayangnya mungkin nanti sekitar jam 2 atau jam 3an lah ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Sehat selalu ya.